Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kebonjati. Saya Masanur Fajriya Dan saya Naila Nur Fitriwarta. Hari ini kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk berkeliling di Pondok Pesantren kami, Pondok Pesantren Al-Hikmah Kebonjati. Tunggu apa lagi? Yuk ikutin kami. Sejarah Pondok Pesantren Al-Hikmah Kebonjati. Dulu, lokasi Pondok Pesantren Al-Hikmah Kebonjati ini hanyalah sebuah hutan atau kebun belantara, dikelilingi oleh pohon-pohon jati yang menjulang tinggi. Karena letaknya strategis dan dekat dengan pemukiman warga, tempat ini kemudian dipilih untuk mendirikan sebuah pondok pesantren. Dengan penuh perjuangan, sedikit demi sedikit hutan ini dibuka dan dibangun menjadi tempat belajar mengaji. Awalnya hanya sebuah gubuk sederhana dengan 2 orang santri. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah santri terus bertambah hingga pernah mencapai 250 orang. Seiring pertumbuhan itu, fasilitas pondok pun ikut berkembang, mulai dari bangunan kobong putra dan putri, masjid, kamar mandi, hingga sarana pendukung lainnya. Pesantren Al-Hikmah Kebonjati memiliki 16 tenaga pengajar berkompeten yang berperan sebagai pendidik sekaligus pembimbing spiritual bagi lebih dari 80 santri yang berasal dari berbagai daerah. Berlokasi di lingkungan yang asri, pesantren ini berdiri di atas lahan seluas 2.799 meter persegi, dilengkapi dengan kobong putra dan putri, ruang belajar, masjid, kantin, lapangan olahraga, serta fasilitas penunjang lainnya. Di sini, santri juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti seni dakwah, bela diri, hingga pelatihan kewirausahaan. Kami memiliki unit usaha produktif seperti koperasi santri dan toko kitab yang bertujuan tidak hanya mendukung ekonomi pesantren, tapi juga membentuk jiwa mandiri para santri. Pesantren kami merupakan lembaga pendidikan Islam yang berlandaskan pada sistem salafiyah murni, yakni pola pendidikan yang menekankan pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning dengan sanad keilmuan yang bersambung hingga para ulama terdahulu. Dengan satuan pendidikan non-formal, kegiatan belajar mengajar tidak mengikuti kurikulum nasional, melainkan fokus pada pendalaman ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, nahwu, sorof, akhlak, dan tasawuf. Santri dibimbing secara intensif oleh para kiai dan asatidz yang berkompeten dalam suasana yang sederhana namun syarat makna. Tidak ada sistem kelas seperti pada pendidikan formal. Santri dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman dan penguasaan mereka terhadap kitab yang dipelajari. Kegiatan belajar mengajar berlangsung pagi, sore, hingga malam.